Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan apapun yang teman-teman cita-citakan dapat tercapai dan terwujud ya teman-teman. Mungkin teman-teman heran tumben Umi videonya seperti ini. Iya teman-teman, Umi mau kasih sedikit klarifikasi teman-teman, karena ada beberapa Umi pernah dengar katanya Umi tuh membatasi anak-anak untuk keluar dari rumah sini, rumahnya Umi dan Abah ya. Umi kan ikut Abah ya. Jadi ada yang bilang katanya Umi membatasi gitu ya teman-teman. Bukan membatasi yang asli ya. Kan Umi kerja itu dari pagi, nanti kurang lebih sekitar jam 2 baru sampai rumahnya Mbah teman-teman. Jadi sampai rumahnya Mbah nanti masih harus mandiin Dede Anissa dan juga Mas Alwi di rumah Mbah. Kemungkinan tuh sampai di sini kalau ndak paling cepet itu jam setengah 4, sampai paling pernah lambat itu jam 5. Jadi baru sampai rumah yang sini teman-teman. Jadi Umi perjalanan itu kan ndak berani kencang-kencang ya teman-teman. Karena kenapa? Karena Umi tuh bawa motor itu posisi Dede Anissa itu di gendongan Umi ya teman-teman. Umi gendong dan Mas Alwi tuh duduk di sini teman-teman. Jadi Mas Alwi duduk di depan sini, terus Dede Anissanya Umi gendong. Nah posisi itu jadi kan Umi kan posisi pandangan kan Dede Anissa tuh sampai sedagu Umi ya. Dede Anissa kalau Umi gendong pakai gendongan monyet itu ya teman-teman tahu kan, pakai gendongan monyet itu posisi kepalanya Dede Anissa tuh segini teman-teman, sedagu Umi. Jadi kalau seumpama Umi ngebut, Umi takutnya itu tidak hanya berbahaya bagi anak-anak, dia juga berbahaya buat Umi gitu ya teman-teman. Jadi untuk Umi itu jalan tuh pelan-pelan, itu di samping, di pinggir gitu ya teman-teman. Jadi tidak berani ke tengah-tengah gitu kan. Jadi Umi posisi di samping, di pinggir jalan ya. Jadi posisi ini jalannya seperti ini tuh Umi di pinggiran gini teman-teman, dan pelan-pelan karena Umi tahu Umi bawa anak 2. Posisi Dede Anissa Umi gendong, Dede Anissa baru umur 7 bulan dan Mas Alwi tuh baru umur 2 tahun itu bulan April kemarin teman-teman. Jadi kan masih kecil ya, 2 tahun sama anak 7 bulan, jadi masih balita semua. Jadi Umi posisi itu naik motor pelan-pelan banget teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat Umi gendongnya Dede Anissa seperti apa tuh bisa dilihat di video Umi yang kemarin-kemarin teman. Ada itu apa namanya, ada Dede Anissa itu tak gendong di depan. Ada tuh videonya tuh rutinitas Umi setiap pagi hari gitu kayaknya. Umi kasih judul itu, nanti Umi lihat kan ini judulnya ini ya videonya. Itu Umi gendong Dede Anissa di depan dan posisi Mas Alwi Umi taruh di depannya. Jadi Umi tidak berani naik kencang-kencang gitu ya. Kalau dari rumahnya Mbah, kalau sumpama Umi naik motor sendiri itu kira-kira 15 menit aja sudah sampai teman-teman. Jadi kurun waktu 15 menit aja sudah sampai kalau Umi naik motor sendiri. Tapi kalau seumpama Umi bawa Dede Anissa dan juga Mas Alwi, Umi tuh sampai setengah jam baru sampai rumah sini teman-teman. Jadi naik motornya pelan-pelan banget gitu ya. Terus Umi mau klarifikasi apa sih Mi? Iya seperti ini, Umi sampai sini paling cepet itu setengah 4, bahkan jam 4 ya teman-teman ya. Soalnya asar tuh biasanya Umi masih di rumahnya Mbak Uti gitu, di rumahnya Mama, itu jam 4. Jadi otomatis Umi bisanya sampai rumah itu kalau paling cepet jam setengah 4, kalau enggak jam 4 teman-teman. Jadi tidak mungkin kan jam 4 sore kok Umi sama Dede Anissa dan juga Mas Alwi kok ke tempat jalan-jalan gitu kan.
Ya memang jalan-jalan sore itu bagus, tapi posisi Umi teman-teman, posisi Umi berangkat aja pagi-pagi jam 6 itu sudah di jalan gitu ya. Jam 6 itu sudah perjalanan. Terus pulangnya sore. Itu full, nggak ada jedanya ya teman-teman. Nggak ada jedanya. Jadi berangkat jam 6 sore, nanti pulang sekolah langsung ngurusin anak-anak sampai rumah kan, sampai rumah ngurusi anak-anak, sampai rumahnya Mbah ngurusi anak-anak, pulang ke sini kan otomatis karena full dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore teman-teman. Kalau itu paling cepet ya, jam 4 sore itu Umi harus ekstra, ada istirahatnya. Terus nanti harus ngajak jalan-jalan Dede Anissa keluar gitu ya teman-teman, atau Mas Alwi keluar sekedar jalan-jalan. Ya memang bagus, tapi kondisi Umi yang tidak memungkinkan teman-teman. Karena apa? Umi sudah capek kerja, terus udah capek ngurus anak, dan ditambah malam hari Umi tuh punya rutinitas yang harus dikerjakan setiap malam teman-teman. Jadi ini Dede Anissa dan juga Mas Alwi kan udah tidur, paling enggak Isya tuh sudah tidur ya, Ba'da Isya ya, sekitar jam setengah 8 lah, kalau enggak jam 7. Jam 7 tuh Mas Alwi dan Dede Anissa sudah mau tidur, ngantuk gitu ya teman-teman, jadi minta tidur. Setelah itu nanti kalau udah jam 8 itu Umi harus menyelesaikan tugas, dan tugas itu wajib dilaksanakan dan dikerjakan teman-teman. Apa sih tugasnya Umi? Tugasnya Umi ini, Umi kasih lihat ya teman-teman. Nih, cucian piring numpuk, ini posisi udah malam ya teman-teman. Terus ini Umi juga nyuci baju, ini kloter pertama. Umi bilas dulu, setelah itu nanti Umi buang airnya, terus Umi pakai sabun, terus dibilas lagi, terus pakai pewangi gitu, jadi berkali-kali ya teman-teman. Insya Allah bersih ini bajunya di Anissa juga dan Mas Alwi di sini semua. Nah kalau yang di sini ini tuh bajunya yang itu sudah kering, dan ini sudah kering. Kalau yang ini itu baru diangkat dari mesin cuci teman-teman, mau Umi jemur gitu ya teman-teman. Nih kerjaan Umi seperti ini kalau malam. Ini mainannya Mas Alwi super berantakan, belum dibereskan teman-teman, tuh masih berantakan. Ini sudah dicuci, sudah kering, tinggal dilipat. Nah ini Umi lagi lipat ya teman-teman, nih lagi ngelipet. Nah itu adalah rutinitas Umi sehari-hari teman-teman, yang harus dikerjakan setiap harinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan sesibuk apa sih Umi. Kadang Umi tuh teman-teman tidurnya itu kalau ndak jam 1, jam setengah 2 gitu teman-teman, setengah 2 malam gitu ya. Jadi jujur aja Umi tuh capek banget gitu teman-teman, karena nanti harus bangun lebih awal. Bangunnya jam telat-telatnya ya teman-teman jam 5, telat-telatnya, tapi diusahakan Umi selalu bangun jam 4 teman-teman. Nanti Umi takutnya kalau Umi bangun jam 5 itu tuh Umi tuh pernah grusuk-grusuk, jadi semua tuh didadak gitu loh teman-teman, dadak-dadak gitu loh bahasa Jawa nih ya, dadak-dadak atau buru-buru gitu, apa-apa cepet-cepet, jadinya semua kadang Umi lupa apa yang harus dibawa tuh, Umi lupa teman-teman. Terus lagi Umi kesiangan, sampai sekolah itu paling enggak jam 7 lebih 10 gitu loh teman-teman. Jadi kalau Umi bangunnya jam 5 itu Umi nanti sampai sekolahan jam 7 lebih. Jadinya Umi usahakan itu bangunnya lebih awal teman-teman ya. Jadi Umi usahakan itu Umi bangunnya lebih awal, jadinya nggak terlalu keburu-buru semuanya gitu loh teman-teman. Nah yang Umi maksud, Umi tuh pernah dengar katanya Umi tuh nggak mau kumpul sama tetangga sini, terus Umi tuh nggak membolehkan anak-anak Umi kumpul sama anak-anak sini. Bukan seperti itu ya, semoga kalau ada tetangga Umi yang lihat
Umi minta maaf yang sebesar-besarnya kalau belum bisa yang namanya berkumpul-kumpul gitu ya. Kalau sekedar cuma jalan-jalan dan apa belum bisa, Umi mohon maaf. Karena tolong dimaklumi, Umi tuh punya anak kecil 2, ditambah Umi tuh harus mengerjakan semuanya. Umi harus kerja di luar, pulang sampai rumah sore, nanti harus ngefit lagi karena Umi harus punya tenaga lagi buat ngerjain semua tugas seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Semoga bisa dimengerti ya, mohon pengertiannya. Jadi bukannya Umi membatasi. Besok kalau seumpama anak-anak sudah besar, sudah bisa diajak kerjasama, atau bisa anak-anak bisa paham, oh bisa bantu ini, oh bisa sekedar tahu kalau Uminya lagi kerja ngerjain ini, jadi mereka bisa mengerti gitu. Semoga kalau seumpama anak-anak Umi sudah paham, Umi baru itu teman-teman bisa kumpul sama tetangga ya, atau kumpulnya tuh kumpul ikut pengajian, ikut PKK dan lain-lain. Kalau acara kegiatan di desa gitu ya, Umi bisa ikut. Tapi kalau untuk kayak duduk-duduk terus apalah ya namanya perempuan ya, perempuan sih siapa sih nggak tahu ya, namanya perempuan tuh umum gitu ya. Kalau ketemu sama orang entah bahas apa terus bahas apa gitu ya, bukannya Umi nggak mau, nggak suka gitu ya. Memang Umi tuh orangnya nggak suka yang namanya gibah. Bukan gibah maksudnya ngomongin apa gitu yang nggak penting gitu loh teman-teman. Umi kurang suka. Jadinya ditambah lagi lebih baik Umi istirahat daripada Umi harus kumpul-kumpul dan ngomong nggak jelas gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada acara kampung dan lain-lain, insya Allah kalau anak-anak sudah besar, sudah bisa disambi, Umi mau ikut teman-teman. Tapi kalau untuk saat ini, Umi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Umi belum bisa ya teman-teman, belum bisa ikut. Dikarenakan yaitu teman-teman udah lihat semua kan, Umi tidak nutup-nutupi. Umi kerjanya sibuk apa, terus kerjanya sebanyak apa, teman-teman sudah bisa lihat sendiri setiap harinya itu teman-teman. Jadi Umi lakukan setiap harinya. Ditambah nanti kan kalau seumpama Umi harus kumpul-kumpul tapi ngajak Dede Anissa dan Mas Alwi mainan, terus apalah yang kiranya kok kurang penting gitu, Umi belum bisa untuk saat ini teman-teman. Karena Umi punya aktivitas sendiri, kegiatan sendiri. Karena Umi tuh kerja di luar teman-teman, jadi tidak sepenuhnya tuh tinggal di rumah gitu ya. Kalau tinggal di rumah memang bisa nganterin anak, main ke sana ke sini, terus ketemu tetangga, bisa duduk-duduk gitu ya. Tapi kalau Umi kan belum bisa. Dan Umi juga orangnya tidak suka yang namanya kalau di situ ngomong ngalor ngidul yang tidak jelas. Jadi Umi mau ikut kumpul dengan tetangga itu kalau seumpama tentang hal-hal tertentu yang penting-penting gitu ya teman-teman. Insya Allah Umi ikut karena Umi lebih suka untuk istirahat. Kenapa kok suka istirahat teman-teman? Karena badannya Umi itu sudah capek banget, harus aktivitas, harus ngurus anak, harus ngurus rumah, harus ngurus semuanya gitu ya teman-teman. Ya udah teman-teman, itu aja, Umi mau jelaskan itu aja. Semoga tidak ada kesalahpahaman. Umi mohon maaf ya sebesar-besarnya karena belum bisa berkumpul ataupun ngajak Mas Alwi dan juga Dede Anissa untuk bersosialisasi dengan teman-temannya di sini. Umi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan semoga Umi bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan Umi baik yang disengaja atau tidak ya teman-teman semua ya. Dan juga yang kurang berkenan dengan sikapnya Umi yang tidak bisa berkumpul atau sosialisasi dulu. Karena apa, teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Ya udah, daripada nanti durasinya kepanjangan Umi cerita, Umi mohon maaf.
Umi akhiri aja videonya sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum. Bye.